Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Salisa Haibah, NIM 202011110024. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan lembar pengamatan terhadap aktivitas anak selama proses pembelajaran. Nah, dari proses pengamatan tersebut, saya mengambil sampel 3 anak. Dia masih duduk di bangku MI kelas 1. Nah, pengamatan tersebut dilakukan pada hari Jumat, di mana siswa-siswa tersebut belajar pada saat libur sekolah. Alasan saya mengamati proses pembelajaran tersebut karena yang pertama, ini sebagai tugas persyaratan individu mengikuti UAS. Dan alasan yang kedua, karena saya pun ingin mengamati seberapa tingkat menyimak seorang siswa terhadap gurunya. Sudah sampai tahap mendengar, memahami, ataukah sudah sampai pada tahap mengevaluasi. Kemudian, sekarang saya memberikan alasan kenapa saya memberikan nilai tersebut. Di poin lembar pengamatan terhadap aktivitas anak selama proses, itu kan ada 2 poin. Ada verbal dan non-verbal. Kita bahas yang verbal terlebih dahulu. Di verbal itu kan ada 8 poin. Untuk yang poin 1 dan 2 itu tidak saya centang karena dari hasil proses pengamatan saya itu tidak ada. Terus kemudian di poin 3, siswa mengobrol sendiri di luar materi, saya kasih nilai 5. Karena yang saya temui itu memang siswa tersebut itu mengobrol di luar materi, dan mereka itu di hasil pengamatan saya itu dia itu lebih cenderung fokus terhadap guru ketika menerangkan maupun memberi soal. Terus kemudian yang keempat, siswa menjawab pertanyaan dari guru. Iya, memang ada beberapa anak. Saya kan ambil sampelnya 3 anak. Ada 2 anak itu yang aktif dalam menjawab pertanyaan dari bu guru tersebut. Jadi saya kasih nilai 8. Terus siswa bercanda dengan teman. Nah, ini ya juga ada siswa bercanda dengan teman tapi di luar materi. Jadi saya kasih nilai 5. Terus siswa berbicara sendiri di luar materi. Ada namanya juga anak masih kecil, pasti dia itu kayak saya sudah selesai belajar, jadi saya mau gurau sendiri atau apa gitu. Mesti ada aktivitas yang dilakukan pada anak-anak di usia tersebut. Terus yang ketujuh, poin ketujuh, siswa diam, tidak menjawab pertanyaan. Iya, memang yang sudah saya jelaskan tadi, tidak semuanya menjawab, tapi ada juga yang ketika ditanya dia tuh diam. Terus poin ke-8, siswa bermain HP. Ini tidak saya centang karena memang dalam proses pembelajaran tersebut saya tidak menemukan ada seorang siswa yang membawa HP. Jadi dari proses pengamatan tersebut tidak ada siswa yang bermain HP. Kemudian sekarang membahas yang non verbal. Ada poin 8. Ini saya centang semua. Siswa antusias mengikuti pelajaran. Iya, mereka sangat antusias. Bahkan mereka itu aktif sekali. Disuruh nulis-nulis, disuruh baca-baca. Dikasih pertanyaan, ada beberapa yang menjawab seperti itu. Terus kemudian yang kedua, siswa tampak percaya diri. Lebih kecenderung, dia itu lebih percaya diri. Contohnya tadi hasil pengamatan saya kan tidak 3 anak. 2 anak itu dia itu merasa percaya diri. Selalu aktif, selalu menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Terus 3, siswa tampak malu-malu. Oh ya, ini tidak saya kasih centang. Karena mereka itu meskipun tidak bisa menjawab, tapi dia tuh ketika disuruh dia tuh mau, dia tuh tetap percaya diri meskipun saya nggak bisa, saya harus melaksanakan tersebut. Terus menyimak guru. Iya, yang saya temui itu siswa menyimak guru. Dia tuh memperhatikan, melihat cara bicaranya guru, dia tuh sedang ngomong apa kayak gitu. Ya kemungkinan dia tuh benar-benar menyimak, tapi dalam proses menyimak itu mungkin di usia segitu dia tuh belum bisa mengevaluasi pembelajarannya itu nggak enak kayak gitu. Mungkin dia belum berani mengungkapkan kayak gitu. Terus siswa menyimak temannya. Ini saya kasih nilai 20 karena mereka itu saling berinteraksi. Kayak temannya ketika menjawab, dia itu pun ada teman yang lainnya tuh menyimak teman tersebut. Oh ya, ini poin 6, siswa bermain-main sendiri. Tidak saya centang karena tidak ada yang bermain-main sendiri pada saat pelajaran. Mungkin pada saat di luar materi itu ada yang bermain, seperti yang dijelaskan pada poin verbal tadi. Terus yang ketujuh, siswa membaca buku lain. Iya, itu saya kasih nilai 25 karena dari hasil pengamatan saya ada siswa membaca buku lain.
Terus yang ke-8, siswa mengerjakan tugas lain. Nah, dan setelah saya amati masih ada beberapa kendala siswa dalam proses menyimak. Yang pertama, ketika belajar bareng temannya, anak kurang lebih fokus dan lebih sering berinteraksi dengan temannya dibanding memperhatikan gurunya. Kemudian yang kedua, ketika ada materi yang belum difahami, siswa memilih untuk diam karena takut daripada bertanya kepada gurunya. Yang ketiga, di usia 7 maupun 8 tahun, siswa belum bisa menilai tentang pembelajarannya, jadi hanya mengikuti alurnya saja yang diajarkan guru tanpa mengomentari tentang materi pembelajaran tersebut. Dan mungkin itu presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.